Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Sudah lengkap ya? Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Sini ada 14, hadir semua kah? Atau ada yang double device? Enggak kan? Enggak ya, hadir semua ya. Saya langsung absen aja. Saya double device nih. Oh, berarti ada satu yang nggak masuk ya, yang belum masuk. Coba saya panggil. Sofian belum. Sofian belum. Kalau di uncheck, Sofiannya doang nggak bisa. Sementara ini dulu deh, saya simpan ya. Nanti kabarin ya kalau Sofian nggak masuk ya sampai akhir sesi. Siapa? Ian A ya, ininya PJ-nya ya. Iya, Miss. Oke. Sudah, lalu sebentar. Saya share screen saja. Oke. Screen sharing saya terlihat? Terlihat, Miss. Terlihat, Miss. Ini sudah 14. Kayaknya ada yang keluar masuk ya. Tadi oke, Sofian udah hadir. Yang keluar masuk siapa tuh? 13. Oke, ada 14 ya. Si enable waiting room dulu deh. Dah. Nah. Ini sebenarnya RPS-nya RPS saya buat sejak tahun 2020, tapi sudah dalam proses revisi beberapa kali dan terakhir direvisi bulan kemarin Agustus ya. Jadi saya rasa ini masih bisa dipakai, cuman emang template-nya masih template yang lama. Saya nggak tahu kenapa kampus kita demen banget gonta-ganti template, ngerjain dosennya ganti template RPS mulai ya, jadi harus bikin RPS lagi. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan, kita udah buka belum ya? Kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pada mandi belum? Belum ya? Oke, halo.
Udah pada sarapan? Jangan ayah ketawa. Udah pada sarapan? Nyimak sambil sarapan nggak apa-apa karena belum masuk materi intinya ya. Kita kalau udah mulai masuk materinya nanti mulai garuk-garuk kepala nggak bisa sambil makan biasanya. Nah, ini survei cepat epidemiologi adalah mata kuliah peminatan yang hanya diberikan di peminatan EPID saja ya. Mata kuliah ini apa sih? Kalau kita lihat dari deskripsinya dulu. Jadi MK Survei Cepat Epidemiologi adalah mata kuliah yang mempelajari konsep dan metode survei cepat serta mempraktikkan langkah-langkah survei cepat epidemiologi mulai dari merencanakan survei, menghitung dan menentukan sampel dengan software survei versi 2.0. Jadi kita punya satu software yang akan kita pergunakan, kita praktikkan adalah survei. Aplikasi ini sampai sekarang tidak update ya, artinya versi terupdate-nya memang versi 2.0, tidak ada versi terbaru lagi. Tampilannya masih cukup sederhana ya. Kemudian mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, menggunakan software EpiInfo 7.2, dan menyajikan data hasil survei cepat. Nah, ini ada satu yang belum masuk adalah membuat instrumen. Ya, nah membuat instrumen itu masuk ke dalam langkah merencanakan survei. Jadi, materi yang akan diberikan di dalam mata kuliah survei cepat epidemiologi ini cukup padat ya teman-teman. Nanti saya akan lihat apakah dalam 14 sesi ini bisa memenuhi semua. Kayaknya ada satu yang belum masuk, yaitu tentang penyajian data di EpiInfo menggunakan EpiMap. Jadi EpiInfo itu ada satu fitur yang bisa kita pergunakan untuk menyajikan peta secara sederhana, tidak seribet GIS ya. EpiMap itu enak banget dipakainya. Ntar saya mau ajarin kalian satu sesi cukup. Kayaknya nanti yang tentang teori survei cepatnya saya hilangkan satu sesi. Ada beberapa materi yang saya gabung aja sehingga bisa di sesi akhir ini saya bisa ngejelasin tentang EpiMap-nya. Nah, materi pembahasan atau pokok pembahasannya adalah yang pertama tentang konsep dan sejarah survei cepat. Hari ini saya akan jelaskan. Kemudian ada metode survei cepat. Dan yang ketiga ada strategi dan desain pengambilan sampel. Kemudian ada konsep wawancara. Karena survei cepat adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau primer. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah rapid survey. Ya, kemudian metode statistik untuk survei cepat. Lalu ada pembahasan khusus tentang Equal Probability of Selection Method atau EPSAM. EPSAM merupakan teknik sampling yang spesifik digunakan dalam metode survei cepat. Jadi, desain lain bisa pakai EPSAM. Kalau desainnya survei cepat, pasti pakai EPSAM. Harus pakai EPSAM. Kalau tidak EPSAM, itu bukan survei cepat namanya gitu. EPSAM itu apa sih? Ntar kita belajar. Kemudian ada penjelasan tentang akurasi dalam survei cepat. Jadi ini nyambung banget sama analisis data epidemiologi. Kalau analisis data epidemiologi dia lebih umum, semua desain kita bahas gitu ya. Tahapan analisisnya seperti apa, tapi kalau misalnya dalam survei cepat ini spesifik dibahas metodenya adalah survei cepat. Maka akurasi dalam survei cepat itu seperti apa akan dibahas secara spesifik. Lalu survei cepat di perkotaan. Nah ini semacam penjelasan dari contoh survei cepat yang sudah
pernah dilakukan, lalu langkah-langkahnya seperti apa, potensi kendalanya apa saja, dan cara mengatasinya bagaimana gitu. Kemudian nanti kita akan belajar juga untuk menghitung besar sampel dalam menentukan sampel dengan survei cepat. Jadi besar sampelnya itu bisa dihitung pakai si survei ya. Si survei ini dapat dipergunakan untuk menghitung besar sampel dan memilih sampel. Tapi syaratnya kita harus sudah punya list nama-nama yang akan kita jadikan sampelnya dulu gitu. Kan survei cepat ini pakainya probability samplingnya. Selain sebelum ada mata kuliah ini, apakah kalian sudah pernah dapat materi tentang teknik sampling, probability dan non-probability sampling? Sudah? Sudah? Apa belum? Kalau gak salah udah deh, Miss. Di mata kuliah apa? Sama Bu Tere bukan? Biostat. Biostat. Oke, yakin biostat. Mudah-mudahan ya, ntar saya cek dulu. Udah pada paham belum? Nah, kemudian nomor 11, kita akan bikin instrumen. Instrumen survei cepat dengan form designer. Form designer adalah satu fiturnya AppInfo. Jadi poin 11 sampai 14 ini kita mulai pakai AppInfo. Jadi AppInfo dipakainya di akhir. Jadi nanti yang kelompok yang tugasnya bikin laporan AppInfo itu ngerjainnya di akhir ya. Berarti barengan sama bikin manuskrip gitu ya. Di awal-awal belum bisa. Sama dengan yang Stata ya. Stata juga habis UTS. Nah, kemudian saat kita membuat kuesioner di AppInfo, itu ada yang namanya validasi data entry dengan checkcode. Nah, AppInfo ini punya satu fitur keunggulan saat menginput data, kita bisa menyeting untuk meminimalisir adanya entry error. Entry error itu adalah kesalahan menginput data sehingga data yang seharusnya diinput itu terhindar dari error saat penginputan. Masukin angka kayak misalnya kamu kalau masukin data di SPSS kan dia cuman semacam table dan row seperti di Excel ya. Blank gitu kan. Kita masukin variabelnya secara manual, kemudian kalau misalnya memasukkan data berat badan, tinggi badan gitu ya, atau umur, itu sangat rentan error saat penginputan. Rentan error saat penginputan maksudnya bagaimana? Misalnya berat badan saja, berat badan yang seharusnya 50 gitu. Terus karena kita nginputnya malam-malam, ngantuk, nolnya keduaan, jadi 500. Mungkin nggak tuh? Mungkin ya. Mungkin. Itu namanya entry error. Nah, ada lagi kalau sudah masuk ke dalam variabel kategorik. Variabel kategorik ini misalnya kita sudah coding. 0 itu tidak, 1 itu iya. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Cuman 2 yang di entry, tapi kan itu bikin bingung saat sudah masuk ke responden yang nomor sekian. Kalau di awal-awal mungkin masih lancar ya. Oh dia ya 0. Oh, sorry dia ya tidak. Terus 1. Tidak lagi 1. Iya 0. Kebalik ya. Tuh kan saya aja kebalik terus kan. Apalagi saat kita nginput benerannya. Nah, kalau di survei cepat. Kalau di AppInfo itu kita bisa setting yang kita input itu nggak pakai coding-coding begitu. Kita bisa setting pakai checkcode. Kayak kita masukin umur orang itu nggak mungkin lebih dari 100 tahun. Jarang sekali, ya kan? Yang lebih dari 100 tahun. Maka kita bisa setting angka yang diinput tidak lebih dari 100. Gitu. Kalau misalnya kita subjek penelitian kita adalah dewasa, berusia misalnya 18 tahun ke atas,
kita bisa setting umur yang di-input tidak boleh lebih rendah atau lebih kecil dari angka 18. Jadi kalau misalnya ada yang petugas entry-nya salah input, nggak bakal bisa masuk tuh angkanya. Ngerti Kak maksud saya? Jadi kita setting kayak gitu, itu namanya check code. Nah, bikin check code ini rada jelimet nanti. Pengalaman bertahun-tahun mahasiswa latihan harus diulang berkali-kali gitu ya, baru ngeh. Dan salah klik dikit merah. Merah artinya error gitu. Jadi ntar kita belajar bareng-bareng deh ya. Cuman saat sudah selesai bikin data entry ini, validasi data entry ini enak banget saat kita udah ngentry data di AppInfo. Enak banget. Jadi AppInfo tuh kita bikin template kuesioner, ya, ngentry-nya langsung di situ. Dan enaknya itu bisa mobile. Maka AppInfo ini merupakan satu aplikasi yang lazim digunakan untuk survei cepat. Jadi kan kalau survei cepat, kenapa disebut cepat? Karena dia durasinya nggak boleh lama-lama ngerjain surveinya. Maksimal 2 minggu atau 3 minggu tuh udah sama, laporannya udah kelar surveinya gitu. Jadi AppInfo ini sangat mendukung karena bisa dipakai di versi mobile. Nah, kemudian setelah entry data, kita akan belajar analisis dan penyajian data survei cepat dengan visual dashboard. Nah, visual dashboard ini sangat menarik tampilannya, colorful, warna-warni, diagramnya hidup, ya, semi 3 dimensi gitu, dan dia bisa menyajikan peta juga. Ya, dia bisa menyajikan peta. Saya mau share nanti apa namanya? Ininya, AppInfo-nya. Mana AppInfo saya? Nah dia. Yang terbaru 7.2.5. Nah, ini kelihatan nggak di layar kamu? Kelihatan AppInfo-nya ya. Ya udah share all screen banget loh, sebentar cek. Ya. Nah, ini. Nah, ada fitur create forms. Nanti kita akan bikin apa namanya? Form pakai Canvas di sini. Nah, bedanya kalau di SPSS kita langsung entry data, kalau di AppInfo kita bisa bikin kuesioner di sini ya. Ini create forms, kemudian ada enter data. Enter data ini hanya bisa dipakai kalau kita sudah punya template kuesionernya. Kalau belum ada kuesionernya nggak bisa ngentry. Kemudian ada StatCalc. Nah, StatCalc ini bisa buat ngitung sampel. Mau surveinya population survey, desainnya cohort or cross-sectional, ya. Ini pakai StatCalc. Jadi cara ngitung sampel nggak cuma pakai aplikasi apa namanya tuh sampel size-nya Lemeshow. Ya bisa pakai ini juga. Kemudian ini buat yang unmatched case control, ini buat match pair case control, tergantung desain kita apa. Tapi saya nggak ngajarin ngitung sampel pakai ini ya. Kemudian create maps. Nah, create maps ini kita bisa bikin peta. Kita bisa bikin peta, tampilannya begini, blank ya, tampilannya blank, tapi nanti kita bisa kasih warna-warni pada petanya. Kemudian visual dashboard. Nah, visual dashboard seperti ini. Ya karena belum dipakai, jadi layarnya masih polosan ya. Visual dashboard buat menganalisis data, bisa menyajikan tabel, bisa menyajikan grafik. Ya. Kemudian kalau yang klasik ini dia pakai komen. Kita nggak pakai yang versi komen, kita langsung pakai visual dashboard. Jadi nanti akan ada 4 fitur yang akan kita pakai, create forms, enter data, create maps, sama visual dashboard. Itu buat yang AppInfo-nya. Ya. Nah, AppInfo sendiri bisa di-download secara gratis, teman-teman. Dia di websitenya CDC. Ya, di websitenya CDC di sini ada, kamu bisa download. Di sini ada versi Windows, ada mobile device, ada web and cloud. Nah, saya nggak tahu versi Mac-nya ada nggak? iOS. Nah, ini iOS-nya ada ya. Ini companion tapi mobile device. Tar. Ininya
App info downloads ini adanya for Windows. Ada nggak nih for Mac-nya? Saya tuh waktu kemarin laptop saya rusak, saya beli laptop, banyak yang rekomendasi pakai Mac. Tapi karena saya tahu kendalanya banyak di instalasi aplikasi, saya nggak jadi beli. Akhirnya back to Asus, saya beli Asus lagi. Kemarin oh ya, Anisha saya udah nanya ke teman saya yang pakai Mac tentang instalasi SPSS. Dia pun pakai jasa orang ketiga gitu ya buat install. Jadi dia minta tolong orang, dia bayar gitu. Terus dia terima beres gitu. Jadi dia nggak tahu cara install SPSS di laptopnya dia gimana. Jadi saya belum bisa kasih jawaban. Nah, ini kalau buat teman-teman tolong di-download dua-duanya. Ini linknya di sini ya. Ini versi terbarunya November kemarin, jadi tahun ini nggak ada versi terbaru. Nah, kalau yang Mac ini, iOS ini kan mobile device. Bentar. Saya nggak yang dulu-dulu web and cloud bukan. Dulu-dulu tuh nggak pernah ada yang nanya ke saya, Bu, pakai iOS bisa nggak? Ini Windows mobile, udah nggak nih? Web and cloud. Nah, kalau misalnya web base, kayaknya bentuknya agak beda nanti. Ini linknya saya share di. Kalau Mac biasanya Mac OS. Maksudnya Mac OS gimana tuh? Nah, itu tuh. Kita coba dicari aja di websitenya ya. Kamu oprek-oprek aja cari sendiri. Tapi kalau buat yang Happy Info for Windows ini, silakan di-download dua-duanya ya teman-teman. Ada installer, ada zip file. Tapi nanti yang diinstal yang installer ya. Zip file ini buat download data-data yang mau kita buat latihannya. Ya. Jadi nanti kita latihan analisis datanya pakai data, nggak usah dulu. Pakai data yang bahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris nggak apa-apa ya. Oke. Langsung dari CDC-nya. Gitu. Udah ada di kolom chat. Nanti karena kita makainya masih lama, kamu masih punya waktu buat download dan install, tapi tolong jangan terlalu mepet ya. Supaya nanti saat praktikum semuanya udah bisa pakai. Gitu. Tadi tampilannya kayak yang saya kasih lihat. Dah. Kemudian nanti sebelum UTS mungkin akan banyak kuis-kuis dari saya karena ini materi semua. Kuis-kuis mingguan dari saya. Dan kuis-kuis itu akan ada bobot nilainya, lalu ada UTS. UTS itu di sesi ke-8. Nah, bobotnya 30%. Kemudian saat sudah mulai masuk ke dalam penggunaan Happy Info itu saya tidak akan ada UAS ya. Nanti UASnya ini seperti yang kemarin saya bilang, teman-teman diambil dari nilai manuskrip. Kan di tujuan atau di tujuan pembelajaran ya, sama di sini, sama di deskripsi singkat itu teman-teman mempraktikkan langsung, ya kan? Langkah-langkah survei cepat dari merencanakan survei, menghitung, dan menentukan sampel. Nah, merencanakan survei, kemudian sampai menganalisis data dan menyajikan data. Nah, maksudnya adalah sampai kamu membuat manuskripnya. Nah, tapi tidak saya wajibkan
harus menggunakan metode survei cepat. Tapi saya sangat menghargai jika kamu mau mencoba melakukan metode survei cepat ini, terutama dengan teknik samplingnya, ya. Dengan teknik samplingnya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Dari materi-materi yang saya jelasin, nanti baru habis itu kontrak kuliahnya. Tuh. Jadi untuk aplikasi yang kita pakai itu ada si survei, ada Epinfo, ya. Ini resource-nya untuk pustakanya. Saya tuh dulu pas, aduh sorry suara serak. Dulu pas pertama kali diminta ngajar survei cepat tuh saya bingung karena saya diajarin waktu S1, S2 nggak dapet. Terus akhirnya saya mencari sendiri kurikulum survei cepat ternyata adanya di UCLA. Dan saya ikut course-nya dulu ya secara daring. Kalau teman-teman mau lihat di sini tapi udah nggak available sekarang. Saya ikut course-nya sampai selesai dan kesan saya setelah ikut course dari UCLA ini yang ngajarin langsung adalah Profesor Prairie-nya ya. Profesor Prairie ini adalah penciptanya desain survei cepat. Entah beliau masih hidup atau enggak. Sorry. Di link ini teman-teman bisa buka. Nah, ini ada lecture 1 sampai lecture 17 dan udah nggak bisa diakses sekarang. Cuman silabusnya masih ada kayaknya. Kemudian ini software-softwarenya. Pokoknya yang saya ajarin itu setengahnya dari ini ya, karena ada setengah bagiannya yang terlalu berat untuk diajarkan ke teman-teman. Jadi saya pilih-pilih. Ini bisa dilihat-lihat aja nanti RPS saya kasih linknya hidup kok. Kamu bisa ini. Ini downloadnya di sini ya Info. Kemudian handout-nya ada di sini dari course. Kemudian ada juga dari bahannya modulnya Pak Yofsyah. Cuman saya nggak jadikan sumber utama gitu. Coba coba. Nah, kemudian ini tadi udah saya jelasin sama yang di atas sih sama. Nah, ini tugas tagihannya saya nggak minta kamu bikin proposal, nggak minta bikin proposal, tapi langsung jadi manuskrip aja. Dan kemarin komponen penilaiannya adalah ini di survei cepat ada kuis. Nanti silakan kalau mau di bergen bobotnya berubah nggak apa-apa. Kuisnya ini dari kuis mingguan. Kemudian tugas terstruktur ini yang bikin laporan itu ya. Jadi yang Epinfo kelompok Epinfo bikin laporan Epinfo, SPSS bikin sama yang satu lagi Stata. Tapi kalau di Andat dia bobotnya 30% ya kemarin ya, karena nggak ada kuis. Kalau di Epinfo dia bobotnya hanya 20% karena ada kuis. Kemudian UTS, di Andat nggak ada UTS ya, tapi di Epinfo ada UTS, bobotnya 30% karena banyak materi. Kemudian di UAS, kita nggak ada UAS, skor UAS-nya didapatkan dari laporan penelitian kamu dalam bentuk manuskrip. Gitu. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya nggak? Jelas?
Tidak ada pertanyaan? Jawab dong. Ada pertanyaan nggak? Miss mau Jelas nanya, ya? Miss. Ya, Nida. Silakan, Nida. Ya, berarti untuk manuskripnya di Andat 1, di SCS 1 apa 1, Miss? Satu aja. Mau dua. Nida mau 2 kali penelitian. Nggak Enggak, apa-apa. Miss, enggak. Enggak. Satu kan kemarin saya bilang. Nah, satu hasil penelitian yang tugas berdua-berdua itu nanti nilainya buat 2 mata kuliah. Nilai UAS-nya ya. Buat 2 mata kuliah. UAS Andat sama UAS SCE. Yang beda cuman ada di kuis sama di UTS-nya. Gitu ya. Oke. Ya, Miss. Bobotnya sudah oke nih. Bobotnya sudah oke kah? Udah oke belum bobotnya? Bentar, Miss. Masih diskusi ya? Ini malu-malu banget sih ngomong langsung aja. Saya tunggu deh sampai saya minum. Nanti banyaknya kuisnya tertulis ya. Kayaknya sih seingat saya karena oke, karena saya udah bikin tuh soal-soalnya udah banyak. Cuman nggak tahu nanti apakah pakai Edlink atau pakai Google Form karena bikin soal di Edlink tuh ribet banget. Kita mesti nginput manual satu-satu. Jadi kalau emang nggak keburu di Edlink saya pakai Google Form aja ya biar gampang gitu. Oke, Miss. Ini kameranya pada mati masih pada rebahan apa? Saya mau ngasih materi. Yang buat bobot nilai tadi, tugas sama UTS-nya di switch gitu deh. Kenapa? Suaranya nggak jelas. Yang bobot nilai, Hmm? itu yang UTS-nya jadi 20, terus yang tugasnya jadi 30. Tuh. Oh, tukeran. Ntar lo. Ini ya. Ini UTS-nya 20 aja. Ya, Tugasnya jadi 30. Gitu? iya, Miss. Oke, ntar dulu. Di sini jadi 30. Ya. Terus di sini jadi 20. Gini ya. Iya, Miss. Oke. Berarti yang ini nggak jadi ya. Cara coretnya gimana? Soalnya saya nggak nemu nih file Word-nya di mana. Saya lupa banget naruhnya di mana. Tar dulu. Komen. Nah, ini dia. Nida keluar masuk. Kenapa Nida keluar masuk? Dah. Oke, sudah ya. Gitu ya. Masih, Miss. Udah, ada yang mau tanya lagi? Jelas? Sudah cukup jelas? Oke, saya simpan nanti saya share. Nggak apa-apa pakai AirPress-nya yang itu ya, karena nggak banyak perubahan. Terusnya, saya lagi nyari materi bentar.
Ntar dulu, materinya yang mana sih? Bentar-bentar. Nanti kuisnya biasa ya di awal sesi ya. Kita kuis dulu 5-10 menit. Habis itu baru nambah materi lagi. Nah, saya bikin 2 materi, cuman saya lupa yang terbaru yang mana. Ntar dulu ya. Ya, kayaknya yang ini sih, kayaknya. Ntar dulu, bentar. Kelihatan? Oke. Tentang pengantar survei cepat epidemiologi. Nah, secara bahasa dulu kita bahas ya. Jadi kalau menurut KBBI-nya, nah teman-teman tolong biasakan juga dalam menulis ya. Survei itu dalam KBBI itu adalah tulisannya adalah survei. S-U-R-P-E-I. Survei. Ya, bukan survei, bukan pakai Y juga. Kalau survei pakai Y itu bahasa Inggris, ya kan? Jadi biasakan menulis survei belakangnya I, ya. Nah, apa sih definisinya secara bahasa Indonesia? Teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, peninjauan. Jadi survei itu teknik riset terkait dengan data, atau survei bisa juga bentuknya adalah penyelidikan. Kalau dalam Kesmas, itu seringkali dengan istilah investigasi dalam hal kasus luar biasa atau wabah, ya kan? Dan peninjauan ini tahapannya adalah monitoring. Ya, monitoring juga masuk ke dalam bentuk survei. Tapi kalau kita ngomongin desain studi, survei itu lebih erat kaitannya dengan cross-sectional. Kenapa? Karena kalau cross-sectional itu proses pengumpulan data untuk mengukur beberapa variabel yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Baik itu variabel kalau misalnya kita mau melakukan analisis secara kuantitatif, variabelnya adalah variabel dependen maupun variabel independen, itu diukur dalam waktu yang bersamaan dalam satu waktu. Itu bentuk desain cross-sectional. Dan survei melakukan teknik yang sama. Ya, semuanya diukur dalam satu waktu yang bersama. Nah, kemudian kalau dari A Dictionary of Epidemiology-nya, ini apa? Survei itu an investigation, tuh yang tadi saya bilang.
an investigation in which information is systematically collected. Jadi investigasi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan secara sistematis. But in which the experimental method is not used. Jadi nggak ada metode eksperimen di dalam survei. Nah, a population survey may be conducted by face-to-face inquiry. Jadi, saat kita melakukan survei, ini biasanya dilakukan face-to-face antara si pengumpul data atau enumerator, gitu ya, dengan si subjek penelitiannya atau subjek surveinya itu face-to-face. Atau bisa juga dapat berupa self-completed questionnaires atau self-administered questionnaire namanya. Self-completed itu artinya apa? Kuesioner yang diisi secara mandiri oleh si subjek penelitian atau subjek survei. Orang yang kita jadikan subjek mengisi kuesionernya sendiri. Atau by telepon, kita telepon, atau postal service. Postal service ini artinya surat menyurat ya teman-teman. Kita ngirim kuesionernya by letter gitu. Kalau ini zaman dulu, mungkin sekarang bisa by email, ya diisi secara manual juga oleh si respondennya dan kemudian dikembalikan lagi ke kita sebagai penelitinya. Or in some other way, kalau sekarang mungkin juga daring ya, pakai Google Form. Itu semuanya sebenarnya bentuknya adalah self-completed questionnaire. Kalau face-to-face inquiry ini dalam pada zaman sekarang ini bisa dalam bentuk video conference gitu ya, atau video call ya, jadi online face-to-face. Kemudian each method has its advantages and disadvantages. Jadi ada beberapa manfaat dan kerugiannya. Nah, for instance, a face-to-face interview survey may be a better way than self-completed questionnaires to collect information on attitudes or feelings. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saat kita melakukan survei dan variabel yang kita ukur adalah sikap atau feelings itu artinya perasaan atau tanggapan ya, sesuatu yang sangat dapat dilihat dari ekspresi wajah atau gaya berbicara, itu sangat dianjurkan untuk melakukan wawancara langsung dengan face to face. Baik itu online maupun luring gitu ya, baik daring maupun luring, online maupun offline. Nah, but it is more costly, jelas ini lebih membutuhkan biaya karena pasti kita perlu ongkos, kemudian perlu effort lain misalnya untuk perizinan datang langsung ke tempat si yang diwawancara atau interviewee, kemudian kita mesti memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih gitu ya, itu more costly. Nah, existing medical or other records may contain accurate information. Kalau misalnya kita menggunakan medical record sebenarnya ini yang data sekunder ya, sebenarnya dapat memberikan informasi yang akurat, but not about a representative sample of the population. Tapi biasanya medical record itu tidak mewakili data yang sebenarnya di populasi, karena medical record biasanya hanya didapatkan dari subjek yang memang berobat ke fasilitas kesehatan. Kalau kita mau meraih orang-orang yang sehat, lalu ngambil sampelnya dari medical record, itu salah. Itu ya, karena karakteristik populasinya berbeda. Nah, the information that is gathered in a survey is usually complex enough to require editing. Kalau informasi yang didapatkan dari survei itu biasanya rada kompleks dan sangat butuh untuk diedit. Maka kalau kita mengumpulkan data primer itu butuh banget ada tahapan-tahapan pemrosesan data. Karena apa? Kita mesti ngecek akurasinya, bener nggak dia jawabnya. Kemudian completeness-nya, ada pertanyaan-pertanyaan yang missing nggak, dan lain-lain. Setelah pengecekan itu,
Ya, tahapan cleaning, kita ada tahapan coding. Coding itu artinya dari semua pertanyaan yang kita tanyakan, nanti kita mesti transformasikan ke dalam variabel-variabel yang kita tentukan. Ya, sudah di coding baru kita entry datanya. Tadi entry data pun ada tahapannya. Tergantung kita pakai software apa untuk membantu entry data ini. Lalu processing and analyzing data juga. Nearly always now by computer. Jelas sekarang kita sangat dimudahkan dengan komputer ya. Kemudian the generalizability. Generalizability itu adalah kemampuan mengeneralisir hasil dari survei ini terkait dengan validitas eksternal ya. Validitas eksternal itu apa? Hasil survei kita itu representatif nggak untuk mewakili kondisi yang sebenarnya yang ada di populasi. Orang-orang yang kita survei itu benar nggak milihnya gitu ya. Depends on the extent to which the surveyed population is representative. Ini maksudnya tingkat generalisir hasil studi kita dalam survei itu sangat bergantung pada populasi yang kita survei, pemilihannya sesuai atau tidak. Maka pentingnya teknik sampling tuh di sini ya. The term survey is sometimes used in a narrow sense to refer specifically to a field survey. Jadi survei kadang istilah lainnya adalah survei lapangan. Sama aja sih. Nah, kalau survei cepat sendiri definisinya apa? Dari Profesor Frerich. Nah, ini beliau memang si kreatornya rapid survey. Yang pertama kali menginisiasi rapid survey. Rapid surveys are small. Rapid survey itu apa sih? Rapid survey itu adalah small community-based survey that typically take 5 till 7 days to gather field data and 2 till 3 weeks to analyze and prepare a final presentation and report. Jadi ini bentuk baku, teman-teman. Kalau lewat dari ini bukan rapid survey namanya. Ya, jadi si kreatornya sendiri Prof. Freri ini mengatakan rapid survey, survei cepat itu apa? Survei yang dilakukan dalam lingkup kecil, ya, berbasis komunitas. Ingat community based. So, kalau kamu melakukan surveinya di puskes atau di rumah sakit atau di vaskes lain, itu bukan community based. Paham ya? Survei mesti dilakukan community based. Nah, community based survey, that typically yang biasanya itu hanya membutuhkan waktu 5-7 hari untuk turun lapangan, ngumpulin data di lapangan, dan membutuhkan 2-3 minggu untuk menganalisis dan menyiapkan laporan akhir. Final presentation ya, hasil presentasi dan laporan akhir. Jadi ini rapid survey. Nah, such studies are often referred to as quick and clean. Ya, jadi jenis studi itu biasanya istilahnya adalah studi yang cepat dan bersih ya, quick and clean prevalence survey. Nah, survei prevalence. Kenapa istilahnya prevalence? Karena tadi surveinya dilakukan secara community based. Kalau saya jelasinnya kecepatan, tolong di interrupt aja ya. Kenapa disebut prevalence survey? Karena dia community based. Kalau kita ngomongin prevalensi, itu artinya adalah gambaran kondisi suatu masalah kesehatan ya yang dilihat dari populasi, baik itu dari kasus lama maupun kasus baru. Nah, because they are done in a short time, kenapa disebut quick and clean? Done in a short time, dilakukan dalam waktu yang singkat, there to proper statistical method, dan harus patuh untuk melakukan analisis statistik yang sesuai. And are cross-sectional in nature, yang tadi saya bilang. Dilakukan secara dengan desain cross-sectional. Jadi rapid survey adalah merupakan bagian dari desain studi cross-sectional. Sampai sini paham nggak? Gambarannya. Jadi ciri khasnya rapid survey itu apa? Community based pertama. Turun lapangannya cuma 5-7 hari. Small. Ada batasan ruang lingkup wilayah gitu ya. Kemudian
At the end hanya butuh 2-3 minggu untuk melengkapi sampai menyelesaikan laporan. Gitu. Dan harus mengikuti proper statistical methodnya. Gitu ya. Harus mengikuti proper statistical methodnya. Nah, ini tambahan definisi. Nah, kegunaannya buat apa sih survei cepat? Ini maksudnya survei cepat ya. Kegunaan survei cepat biasanya buat apa? Survei cepat itu biasanya dipakai buat mengevaluasi berbagai program kesehatan. Jadi misalnya Kemkes atau WHO itu punya program-program kesehatan yang targetnya adalah populasi. Entah itu imunisasi, ya, entah itu screening penyakit tidak menular gitu ya. Entah itu misalnya bentuk pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu program-program itu kita evaluasi terimplementasi dengan baik atau tidak gitu pada masyarakat, itu bisa dilakukan dengan cara rapid survey. Kemudian menginvestigasi berbagai status kesehatan dan penyakit yang aktual di masyarakat. Kalau misalnya ada suatu kondisi kesehatan tertentu yang baru muncul, misalnya ada satu penyakit yang baru muncul di puskes itu kok sekarang ini banyak datang balita yang diare ya, misal ya. Nah, kita pengen tahu nih di masyarakat sebenarnya berapa banyak yang diare. Gitu, boleh dilakukan rapid survey. Ya, karena orang yang datang berobat ke vaskes akan lebih sedikit dibandingkan orang yang sakit sebenarnya. Benar nggak? Benar kan? Jadi kalau mau mendapatkan data yang aktual di masyarakat, kita mesti melakukan rapid survey. Gitu ya. Itu poin kedua dari kegunaannya rapid survey. Kemudian yang ketiga adalah need assessment pada bencana. Nah, ini penting banget. Bahkan need assessment pada bencana ini pun tidak boleh dilakukan 5-7 hari, itu kelamaan. Biasanya 1 kali atau 2 kali 24 jam itu paling lama, harus udah ada keluar hasilnya. Kenapa? Karena orang yang kena bencana itu butuh bantuan secepatnya, ya enggak? Ya kan kalau kamu kelamaan nganalisis datanya mereka keburu mati kelaparan, kedinginan gitu kan. Kayak misalnya gini, ada bencana banjir ya, kemudian ada banyak titik-titik pengungsian. Yang paling sering kan di daerah kita bencana banjir kan. Ya baik sekarang kan banjir nggak cuma di Jakarta doang, sekarang Depok juga banjir gitu kan, Tangsel juga banjir, Pamulang aja banjir kan ya, ada nggak sih yang Pamulang? Nah, saat terjadi banjir, yang perlu kita lakukan sebagai petugas kesehatan apa? Mendatangi titik-titik pengungsian, ya, kemudian mensurvei orang-orang di sana yang menjadi pengungsi, lalu menanyakan kebutuhan mereka apa. Need assessment. Jadi sudah ada tuh template need assessment pada bencana yang dikeluarkan oleh BNPB dan ada beberapa lembaga juga yang mengeluarkan, kita tinggal pakai instrumen itu dan ini bisa digunakan untuk semua jenis bencana gitu. Nah, checklist lalu kita input, kita analisis, nanti kita lihat hasilnya mereka membutuhkan bantuan apa saja. Ada kategorinya nanti dari kategori sandang, pangan, papan gitu ya. Terus obat-obatan misalnya dan kebutuhan sekunder atau tersier lainnya. Itu bisa dilakukan dengan rapid survey gitu. Kemudian insidensi penyakit. Nah, insidensi penyakit ini juga bisa dilakukan rapid survey untuk tahapan awal. Jadi kayak misalnya kemarin awal-awal COVID itu bisa dilakukan rapid survey untuk mengidentifikasi insidensi penyakit, tetapi harus jelas dulu diagnosisnya. Kalau COVID itu di awal kan kita masih nggak tahu ya, ini penyakitnya apa, cara identifikasi agentnya bagaimana gitu. Maka perlu diketahui dulu. Ntar kalau misalnya udah tahu, oh ini COVID-19 caranya pakai PCR, maka kalau mau tahu insiden penyakit COVID di suatu wilayah tertentu, kita bisa pakai rapid survey, tapi jelas caranya harus pakai PCR, gitu ya.
Itu salah satu contohnya. Dan penyakit-penyakit yang dilakukan rapid survei kebanyakan adalah penyakit menular akut. Ya, penyakit menular akut yang bisa dilakukan rapid survei. Kenapa? Karena ini membutuhkan waktu yang cepat. Dan kalau penyakit menular akut itu kan prosesnya juga nggak lama sakitnya ya, dari mulai dia terpajan agentnya sampai dia masa inkubasi, kemudian dia memunculkan gejala pertama, manifestasinya sampai puncak siklus penyakit, lalu hingga sembuh gitu. Itu kan siklusnya nggak terlalu lama. Contohnya apa sih penyakit menular akut? Saya mau tanya ke eh, siapa? Dalila, penyakit menular akut tuh apa contohnya? ISPA, Miss. Apa Dalila? ISPA contohnya. Maaf, ISPA. Apa? ISPA ya tadi? Kamu ngomong ISPA ya? Saya nggak dengar banget. Halo Dalila. Halo, Ya, tadi kamu nyebut apa? ISPA, Miss. ISPA ya? Nah, ISPA. ISPA-nya, oke, ISPA boleh. ISPA. Tapi kalau misalnya ISPA itu kan sebenarnya kan apa ya, kategorinya masih terlalu umum ya. Diagnosisnya apa sih jenis ISPA, misalnya selesma atau flu musiman gitu ya. Itu kan ada ciri khasnya tuh. Kalau flu musiman kan nggak perlu pakai cek laboratorium buat mendiagnosis karena ada gejala-gejala khasnya ya, yang pakai demam dan lain-lain bisa dilakukan survei cepat gitu. Atau misalnya contoh penyakit apa lagi yang kira-kira bisa dilakukan pakai survei cepat. Gastroenteritis misalnya ya, penyakit gastroenteritis. Apapun izinnya. Nah, gastroenteritis itu mudah. Gejalanya bisa diidentifikasi secara khas seperti mual muntah dan diare gitu. Bisa ada demam misalnya, lemas gitu ya. Itu insidensi penyakit gastroenteritis. Nah, ini kaitan juga dengan investigasi wabah sebenarnya. Ya, kalau misalnya ada kejadian-kejadian penyakit yang jumlah angka kesakitannya ternyata meningkat secara signifikan dibandingkan 2 periode sebelumnya, itu juga bisa dilakukan rapid survey, namun secara spesifiknya adalah bentuknya investigasi wabah. Nanti teman-teman belajar secara spesifik di mata kuliah investigasi wabah. Sekarang dapat ya? Dapat kan semester ini? Apa udah Dapat, lewat? Miss. Dapat ya sama Bu Tere ya? Iya, Miss. Nah, kemudian identifikasi faktor etiologi penyakit ini maksudnya adalah faktor risiko ya. Faktor risiko penyakit kita bisa cari tahu kira-kira penyebabnya apa. Identifikasi faktor etiologi penyakit. Kalau misalnya penyebab COVID-19 itu adalah menular lewat udara dan droplet gitu atau menular secara langsung, maka etiologinya apa? Kalau etiologi kan lebih ke agent, tapi kalau ini faktor risiko adalah media transmisinya, berarti yang kaitan sama perilaku manusia adalah misalnya penggunaan masker. Nah, kita bisa melakukan survei. Bentar. Kalau kita melakukan survei itu bisa untuk mencari tahu bagaimana gambaran atau tingkat kepatuhan masyarakat untuk menggunakan masker atau melakukan upaya pencegahan seperti perilaku mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan lain-lain. Nah, kemarin itu saat kita mau cari tahu bagaimana gambaran faktor-faktor risiko penularan penyakit COVID-19, kita bisa pakai metode rapid survey. Gitu. Kemudian investigasi kualitas hidup manusia dan perilaku masyarakat. Nah, ini kalau kualitas hidup manusia ini lebih kepada sebenarnya evaluasi program ya. Atau teman-teman punya ini khusus, sasaran populasi khusus, misalnya penyintas TB. Ya, penyintas TB, kemudian
penyintas kusta, kemudian penyintas HIV, lebih kepada mereka para penderita penyakit yang kronis, baik itu penyakit menular maupun tidak menular, penyintas DM, penyintas kanker, ya, yang mereka harus mengidap penyakit itu dalam waktu yang lama, bulanan atau tahunan, atau seumur hidup. Itu kita bisa melakukan investigasi dengan melakukan rapid survey juga, karena batasan populasinya sudah jelas, ya. Kita bisa mendatangi komunitas-komunitas penyintas untuk melakukan survei itu, dengan harapan, proses pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan cepat, begitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu? Sudah cukup jelas? Oke, saya lanjut ya. Ntar kalau ada yang mau nanya boleh raise hand aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian karakteristik survei cepat itu apa? Nah, murah dan cepat. Kenapa murah? Karena kita nggak ada eksperimen, ya. Kita nggak ada eksperimen karena survei. Kemudian murahnya lagi kenapa? Karena jarang butuh alat khusus berbasis laboratorium untuk diagnosis, karena basisnya adalah populasi gitu ya. Dan cepat karena survei cepat dilakukan hanya dalam waktu 2-3 minggu secara umum gitu, sehingga informasi yang dibutuhkan juga bisa dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Kenapa bisa kita katakan akurat? Survei cepat itu harus taat metodologi, baik dari desain, penentuan jumlah sampel, dan cara mengambil sampelnya. Itu harus dilakukan secara tepat gitu, sehingga kita bisa katakan hasilnya akurat. Kemudian bentuk kuesionernya sederhana dan relatif mudah, sehingga tidak melakukan pelatihan secara khusus. Nah, kuesionernya ini ada batasan, saya nggak tahu di sini nanti ada nggak ya jumlah kuesioner. Tadi saya jelasin ya. Nah, kuesionernya ini ada batasan, teman-teman, kita nggak boleh nanya kebanyakan. Kenapa? Karena rapid survei itu ada batasan waktu. Jadi nggak boleh nanya kuesioner kayak kuesioner SDKI gitu ya, berhalaman-halaman. Kemarin waktu seminar kan kamu ngadaptasi kuesioner SDKI ya. Itu banyak banget kan pertanyaannya, survei cepat nggak boleh begitu pertanyaannya. Maksimal tuh cuma 30 pertanyaan kalau nggak salah. Ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak karena memang bentuknya cepat. Ya, kemudian mengumpulkan informasi secara sistematis mengenai berbagai hal karena tadi metodologinya harus taat sekali. Nah, pengembangan kuesioner perlu memperhatikan faktor validitas dan reliabilitas agar datanya akurat. Jadi, kuesioner yang kita pakai harus melalui tahapan uji validitas dan reliabilitas. Nah, WHO ya mengembangkan teknik survei yang cepat dan murah, namanya survei cepat ya. Waktu itu awalnya survei cepat itu diciptakan untuk mengevaluasi keberhasilan imunisasi campak, kalau saya nggak salah ingat, tahun 90-an di Afrika. Nah, dilakukan oleh WHO. Nah, dari awal itulah diinisiasikan survei cepat oleh Profesor Freire yang sampai sekarang metode ini atau teknik ini disebut sebagai metode survei cepat. Jadi dulu awalnya ini inisiasinya dari mana? Dari WHO, dan teman-teman perlu bangga bahwa tokoh kesehatan masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu inisiator. Ya, ada Pak Iwan Aryawan. Kenal Pak Iwan Aryawan? Beliau adalah dosen FKM UI sampai sekarang masih sih, ahli biostat dan epidemiologi ya, dan ada Bapak Farid MN, Muhammad Nur Farid, Muhammad Farid apa ya? Nah, itu beliau itu sekarang jadi dosen di mana ya? Universitas MH Tamrin apa di mana gitu, tapi juga ngajar di UI juga. Ya, saya pernah diajar keduanya dan emang pinter banget dua-duanya. Nah, kemudian ini jadi dulu sejarahnya gini. Awal sekali itu namanya dulu belum survei cepat ya. Dulu namanya belum survei cepat. Di tahun 1965 ya, itu survei ini digunakan untuk membantu Dinas Kesehatan Daerah, masih Dinas Kesehatan Daerah waktu itu dan belum sistematis sekarang gitu. Tujuannya untuk mempelajari status imunisasi balita di wilayahnya. Nah, kemudian ini dikembangkan oleh Serfling dan Sherman.
Nah, kemudian metode Sherfling dan Sherman ini dimodifikasi oleh Henderson dan koleganya untuk menyediakan informasi berbasis komunitas untuk program eradikasi cacar. Nah, cacarnya itu bukan cacar yang cacar air sekarang ya. Ya kan ada varicella, ada variola ya. Nah, ini yang variola. Variola ini yang cacar api, teman-teman, yang sekarang udah nggak ada. Dulu itu masih tahapan tahun 73 itu masih tahapan program eradikasi cacar. Ini di Afrika Barat. Nah, kemudian program pengembangan imunisasi ada namanya Expanded Program of Immunization yang dilakukan oleh WHO. Nah, metode yang dulunya digunakan Sherfling Sherman serta ada Henderson ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh WHO secara spesifiknya oleh Profesor Freri sebenarnya dan hasil pengembangannya apa? Ada yang namanya metode survei cepat dengan rancangan sampel klaster 2 tahap. Two-stage cluster survey. Jadi, ini teknik yang sangat membantu untuk memilih sampel secara akurat. Dan walaupun yang diambil sampelnya cuma sedikit, sebanyak apapun populasinya, tetapi ini dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya terjadi pada populasi. Ya, ini namanya two-stage cluster survey. Dan ini yang kita pakai di dalam survei cepat. Teknik samplingnya harus two-stage cluster. Nah, two-stage cluster survey itu bagaimana caranya? Ini secara umum dulu, habis itu ntar di sesi keberapa kita baru latihan menghitungnya. Nah, tahap pertama dari populasi kita ambil 30 klaster secara probability proportionate to size. Ntar saya jelasin PPS itu gimana maksudnya. Ya, probability proportionate to size kita bagi menjadi 30 klaster. Misalnya dalam satu populasi di satu kota itu ada 100.000 populasi balita misalnya ya. Nah, dari 100.000 itu kita mesti bagi menjadi 30 klaster dulu. Ya. Kemudian tahapan kedua, kalau sudah dibagi menjadi 30 klaster, dari masing-masing klaster kita ambil 7 anak. Kita ambil 7 anak dari setiap klaster sehingga dapat ditentukan besar sampel itu cuma ada 210. Gitu. Dari masing-masing klaster kita ambil 7 kenapa 210? Karena tadi 30 klaster dikali 7. 7 kali 3 adalah 21 ya kan? 210 jadinya. Nah, anak pertama dari 7 anak. Nah, cara milih 7 anaknya pun ditentukan gitu ya. Anak pertama dari 7 anak itu harus dipilih secara simple random sampling. Jadi pilihan pertama itu SRS, simple random sampling. Kemudian 6 anak lainnya, kan butuh 7. 6 anak lainnya dipilih dari rumah terdekat. Jadi kenapa why it is can be done so fast gitu. Kenapa bisa dilakukan dengan sangat cepat? Tekniknya sederhana, tekniknya mudah namun sistematis. Jadi kita bisa membagi berapapun jumlah populasinya kita bisa bagi menjadi 30 klaster pakai metode PPS. Kemudian yang kedua adalah dari setiap klaster kita ambil 7 anak. Nah, cara ngambil 7 anaknya itu kita cuma butuh menentukan 1 anak pertama aja pakai simple random sampling, which is simple random sampling itu bisa kita pakai table Excel. Iya kan? Udah bisa belum ngerandom pakai table Excel? Tetot, ntar saya ajarin. Ntar saya ajarin. Kita belajar ngerandom pakai table Excel, kemudian dari 7 anak itu, kalau udah kepilih misalnya anak dengan nomor rumah sekian yang menjadi sampel pertama, maka 6 anak lagi kita pilihnya itu dari rumah terdekat. Gitu. Yang ada anaknya, yang ada balita, misal kalau sampel kita balita. Apa nak? YouTube KPKB. Nah, survei ini sering juga disebut sebagai survei 30 kali 7 gitu ya. 30 kali 7. Nah, tapi ada juga yang ngumpulin datanya sampai 300 anak. Jadi minimal 210 sampel atau boleh juga sampai 300 gitu.
Nah, kemudian sejarah berikutnya, Lemieux dan Robinson ditugaskan WHO. Jadi kamu tahu Robinson itu adalah apa namanya, satu ahli statistik ya yang bekerja dengan WHO. Tahu Lemieux ya, Stanley Lemieux yang buku dan metode samplingnya kita pakai sampai sekarang. Nah, itu mereka ditugaskan untuk menyusun tinjauan statistik untuk metode survei EPI 30x7 yang waktu itu khusus buat apa namanya, cakupan program imunisasi. Nah, tulisan tersebut kemudian berupa artikel dipublikasi pertama kali ya oleh mereka, Lemieux dan Robinson, yang kemudian menjustifikasi pada metode survei cepat. Nah, kemudian di tahun 1989 itu Profesor Freire itu di tahun 1989 dari UCLA, yaitu waktu itu ada UC Berkeley dan University of Hawaii melalui konsorsium bersama UCLA bekerja sama, mereka bikin proyek pengembangan pelayanan kesehatan primer di Myanmar. Nah, waktu itu Prof. Freire berpendapat bahwa penyelesaian laporan tentang masalah kesehatan itu masih lama banget gitu. Jadi dulu tuh yang Lemieux dan Robinson tuh masih pakai teknik 30x7, tapi mereka belum membatasi kapan waktu harus selesai menyelesaikan laporan dari survei tersebut. Maka waktu itu dilengkapi lagi oleh Prof. Freire, akhirnya Prof. Freire ini mengembangkan survei cepat dulu masih pakai mikrokomputer karena belum ada komputer yang kayak zaman sekarang ya. Dan kemungkinan aplikasi metode survei ini pada masalah kesehatan lainnya. Jadi dia harapkan nggak cuma buat imunisasi atau pengembangan pelayanan kesehatan primer aja, tapi juga bisa dilakukan untuk survei-survei lainnya gitu. Harapannya Prof. Freire seperti itu. Kemudian aplikasi komputer tersebut harapannya dapat mempercepat penyelesaian laporan survei kurang dari 1 bulan. Kalau dulu masih pakai Excel ya teman-teman. Lalu habis itu baru dikembangkan EpiInfo. Nah, EpiInfo yang zaman baheula itu ribet banget EpiInfonya. Saya aja lupa. Dulu tuh saya S1 diajarin masih pakai EpiInfo yang lama. Dan itu ada beberapa perintilan, jadi nggak jadi satu EpiInfo kayak sekarang, tapi ada EpiInfo apa, EpiInfo apa, EpiInfo apa gitu, misal-misal. Saya sekarang lupa juga ya. Untung sekarang udah berkembang jadi lebih bagus. Nah, kemudian di tahun 94 ini Pak Iwan dan Profesor Freire itu mengembangkan perangkat lunak namanya SiSurvey. Jadi penciptanya SiSurvey itu adalah Prof. Freire dan Pak Iwan. Ya, yang dapat digunakan untuk merancang sampel pada survei cepat. Jadi membantu mempercepat menghitung sampelnya dan memilih sampelnya seperti apa itu ada Pak Iwan dan Prof. Freire. Kemudian CDC tahun 94 juga menambahkan modul sampel pada program EpiInfo untuk keperluan analisis data survei cepat. Jadi setelah itu CDC mengembangkan juga yang sekarang ada di aplikasi EpiInfo. Tadi kan saya udah kasih lihat ada StatCalc ya, di situ ya ada kalkulator juga untuk menghitung jumlah sampel. Kalau dulu ngitung sampelnya manual, teman-teman, belum ada fitur-fitur aplikasi di komputer kayak sekarang. Nah, kemudian semua pengembangan metode survei cepat itu mempermudah dan dapat meningkatkan akurasinya, jelas. Dan kemudian di tahun 91, waktu itu Bennett et al. Publikasi artikel tentang survei klaster 2 tahap sebagai pengembangan dari publikasinya Profesor Freire tentang menghitung estimasi rasio sebagai landasan statistik metode survei cepat. Jadi kalau kita pelajari secara detail, survei cepat itu dasar statistiknya sangat kuat ya teman-teman, kuat sekali dan sangat detail sehingga saya pun nggak berani ngajarinnya ke kalian gitu karena kayaknya ini cocoknya buat anak biostat di S2 gitu. Jadi saya nanti ajarin secara prinsip-prinsip aja. So, ciri khasnya metode survei cepat apa aja? Yang pertama adalah digunakan untuk mengukur kejadian yang sering terjadi di masyarakat. Ingat, basisnya adalah population base ya. Population base, kemudian pengambilan sampelnya dilakukan secara 2 tahap, di mana ingat istilahnya adalah two-stage cluster survey. Dilakukan yang pertama diambil 30 cluster, kemudian setelah itu masing-masing cluster diambil sebanyak 7. Nah, jumlah pertanyaannya pun dibatasi yang tadi saya bilang. Hanya 20-30 item pertanyaan saja. Kemudian ada bantuan program komputer untuk merancang sampel, memasukkan dan menganalisis data.
itu dengan menggunakan si survei dan si sampel yang menggunakan asumsi klaster 2 tahap atau two-stage cluster survei dan analisis datanya pakai EpiInfo. Kenapa saya ajarin EpiInfo? Karena analisis data pakai EpiInfo tuh lebih cepat dan ini kan tujuannya itu biasanya buat dipresentasikan kepada stakeholder kayak ke kepala dinas, kepala puskes, kepala WHO gitu ya. Dan biasanya nyajiin data kita nggak tabel-tabel melulu. Kalau kamu pakai SPSS kelihatan yang nongol apa sih tabel mulu kan? Nah, kalau di EpiInfo ini kita bisa munculkan grafik yang lebih mudah dipahami dan menarik gitu. Sehingga walaupun kita menyajikan laporannya dalam bentuk PowerPoint, tampilannya nggak cuma tabel doang, tapi juga ada banyak grafik-grafik seperti itu. Lalu nomor 5, waktu pelaksanaannya sampai dengan menyusun laporan seperti yang tadi udah disebutkan hanya membutuhkan waktu 2-3 minggu. Jadi nggak boleh lama-lama mengerjakannya. Makanya kenapa saya optimis kalau teman-teman mau mencoba melakukan survei cepat ini ya cuma butuh waktu sampai 3 minggu. Kemudian hasil survei disajikan dengan teknik statistik yang sederhana. Jadi hasil penyajian survei cepat ini bisa berupa analisis univariat saja kalau betul-betul butuh cuma gambaran kondisi. Tapi kalau misalnya untuk analisis lebih lanjut kita mau cari tahu faktor risiko apa sih yang sebenarnya memunculkan atau menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penyakit tertentu, maka boleh dilakukan analisis lebih lanjut dengan analisis bivariat ataupun multivariabel. Dan itu bisa juga dilakukan di EpiInfo. Ya, teman-teman nanti bisa lihat. Kayak misalnya investigasi wabah. Ntar di dalam EpiInfo kita itu belajar jenis survei cepatnya bentuknya investigasi wabah, kasus keracunan makanan, yang kemudian kita analisis untuk mencari tahu pakai metode statistik dan epidemiologi, kira-kira penyebab makanannya yang bikin keracunan itu apa? Ntar kita belajar ya. Kemudian, nah kenapa bisa dapat 210 sih gitu? Nah ini. Ini sebenarnya udah statistik sekali ya, cuman saya ngasih tahu prinsipnya aja. Jadi, nah jumlah sampelnya sebenarnya tergantung dari tujuan penelitian, tapi secara umum adalah 210. Nah dengan rumus ini, ya, N sama dengan Z kuadrat 1 dikurang alfa bagi 2, dikali P, dikali 1 kurang P, dibagi D kuadrat. Nah, ini apa sih? Nah, ini Z1 min alfa bagi 2 itu adalah nilai Z untuk tingkat kepercayaan tertentu. Ya, kemudian biasanya alfa kita adalah 0,05 ya. P-nya itu adalah prevalensi atau proporsi di populasi, kondisi masalah kesehatan yang mau kita teliti di sana apa? Tentang ISPA, berapa persentase ISPA di populasi dari data sebelumnya itu diambil dari situ. Kemudian D itu presisi mutlak atau absolut atau ketepatan yang diinginkan, dan DEF ini adalah design effect. Design effect ini perbandingan varian pada desain sampel kompleks atau klaster dibandingkan dengan varian yang diperoleh kalau survei dilakukan dengan simple random sampling atau systematic random sampling. Ntar saya jelasin bedanya apa. Jadi intinya prinsip dasar kenapa bisa boleh sampelnya 210 dengan cara segampang itu. Bagi 30 klaster, kemudian kali 7, kita nggak usah pakai ngitung jumlah sampel minimum lagi. Karena ini landasan perhitungannya kayak gini. Nah, teman-teman, ini ketika dapat nilai Z-nya adalah 1,96 karena kita butuh alfa untuk survei di populasi adalah 0,05 ya, dengan hipotesisnya two-tail. Ntar belajar di itu ya, di Andat Epid bedanya one-tail sama two-tail apa, ada yang tahu? Udah belajar sih di Mandat sebenarnya dulu. Masih ingat nggak? Siapa yang mau saya tanya nih? Mala, Sri, Mala, bedanya Ada, one-tail Miss. sama two-tail apa? Lupa, Miss. Lupa kan? Lupa. Ntar lulus jadi SKM nih habis semester 7 langsung ingat di luar kepala ya. One-tail two-tail tuh bedanya apa? Saya jelasinnya di Andat Epid ya. Nah, intinya rumusnya seperti ini. Lalu proporsinya, biasanya proporsi kondisi kesehatan yang mau kita teliti itu kalau kita mau pakai general, karena ingat, survei itu population based, maka
nilai P ada nilai prevalensi. Jadi estimasi kita 50%. Ya, 50% atau 0,05, design effect-nya 10%, ED-nya 10%, tingkat presisi mutlak atau absolut atau 0,1 kalau kita jadikan desimal, dan design effect-nya adalah 2. Nah, ini design effect itu variasi antar klaster, karena dia adalah komunitas, maka anggapannya relatif homogen, ini pakai V ya. Design effect-nya kisaran 2-4. Nah, karena ada 30 klaster, ini kan perhitungannya dari rumus itu dapat 192. Miss kok enggak 192 aja sampelnya gitu. Nah, 192 itu kita harus bagi menjadi 30 klaster dulu gitu ya. Kita bagi menjadi 30 klaster. Karena ada 30 klaster, maka 192 dibagi 30 adalah 6,4 orang. Nah, karena ini bentuknya orang, ya, kalau misalnya kamu ngitung jumlah sampel minimal, dapatnya desimal. Yang 0,4 orang juga bukan? Orang kan? Katanya. Bentar dulu. Sorry, iklan anak. Nah, kemudian tadi 192 dibagi 30 tuh hasilnya 6,4. Jadi kalau misalnya kita menghitung jumlah sampel karena subjek kita adalah manusia, maka yang 0,4 ini kalau ngomongin pembulatan angka biasa, di bawah 5 kan kita bulat ke bawah ya teman-teman. Tapi karena subjek kita manusia, kita nggak boleh membuang 0,4 ini, maka pembulatannya ke atas. Ngerti nggak maksud saya? Jadi 6,4 dibulatkannya ke atas menjadi 7, sehingga jumlah sampel minimalnya menjadi 30 dikali 7. Kenapa? Sehingga dapat harus 210, karena begini. Ya, karena begini. Karena 30 dikali 7, 210. Jadi, kalau misalnya misalnya nih, terkendala nanti ada dari beberapa klaster yang ternyata nggak lengkap 7, tapi klasternya harus 30. Karena misalnya ketika didatangi, udah 3 kali didatangin orangnya nggak ada, Miss, gitu. Atau orangnya menolak untuk diinterview dan nggak ada penggantinya, atau waktunya sudah mepet. Akhirnya kita cuma dapat 195, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena batas minimalnya 192. Ya, jadi ini 192 ke 210 tuh range sebenarnya, tapi idealnya adalah 210 karena kalau 192 artinya kan dia per klasternya itu butuh 6,5 orang. Kan nggak mungkin setengah itu jadi sampel gitu kan, harus dibulatkan ke atas kayak gitu. Itu landasan kenapa dapat angka 210. Nah, kemudian jumlah sampel ini dipakai pada kejadian yang sering atau common event. Ngukur perilaku masyarakat itu kelihatanlah sering ya, common event. Jadi kalau kejadian-kejadian langka nggak bisa kita pakai survei cepat, matilah kamu nyarinya. Mau nanya ke siapa? Jarang terjadi gitu ya, kejadian-kejadian langka itu kayak misalnya mau survei anak yang ADHD misalnya. Ya, anak yang ADHD. Kecuali yang kamu datangi memang komunitas autisme misalnya, itu boleh. Ya, beda ya. Karena kalau ini kan community based. Nah, kemudian ini terakhir sih kalau nggak salah ya. Simulasi perhitungan sampel. Mana sih ini ngecelinnya susah. Oleh Pak Iwan waktu itu dipakai untuk kejadian dengan yang 30 kali 7 ini, kejadian dengan proporsi atau prevalensi di dalam populasi. Misalnya kalau kita mengukur perilaku, ya perilakunya emang dilakukan oleh masyarakat sekitar 15-85% dari masyarakat. Atau kalau kita mengukur kejadian ISPA, ya kejadian ISPA-nya emang tinggi di masyarakat gitu kan. 15-85%. Atau mau lihat cakupan imunisasi apa dulu nih? Oh, imunisasi BCG misalnya. Pada bayi umur 1 bulan kan? Nah, imunisasi BCG cakupannya dari data tahun sebelumnya berapa sih di populasi? Nah, itu bisa dijadikan patokan. Kalau misalnya rentang prevalensinya di dalam populasi itu 15-85%, maka boleh melakukan
survei cepat dengan jumlah sampel 30 kali 7 karena terhitung jumlahnya banyak atau sering terjadi kejadiannya. Nah, kalau misalnya survei yang mau kita lakukan untuk kejadian yang jarang, maka jumlah sampelnya perlu dihitung kembali. Ya, kayak tadi, mengidentifikasi autisme pada anak misalnya, tapi sasarannya populasi umum gitu kan, ya nggak bisa. Kenapa? Karena jarang kejadiannya, maka jumlah sampelnya nggak bisa 30 kali 7 gitu, karena tidak representatif. Karena akan sulit mencari misalnya dari satu kelurahan saja yang autisme paling ketemu cuma berapa, ya kan? Karena itu kejadiannya jarang, seperti itu. Kalau kamu mau survei obesitas, itu baru bisa banget ya. Kenapa? Karena kamu lihat data Riskesdas, obesitas, pada semua golongan umur itu tinggi. Jadi boleh pakai survei cepat dengan sampel 30 kali 7. Paham kan maksud saya ya? Gitu. Nah, si survei ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah sampel secara lebih teliti. Jadi nanti di akhir saya akan ajarkan gimana akhir UTS ya, saya akan ajarkan gimana caranya pakai si survei. Nah, jadi software utama kita adalah Epinfo, ada si survei, SPSS di sini kita nggak pakai ya, saya lupa hapus. Nah, jadi 2 aja ya, kita pakai Epinfo dan si survei untuk mata kuliah ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanya nggak? Saya mau nanya, Miss. Ya, ada 5 menit. Iya, Mega. Tadi itu kan untuk perhitungan, salah satu kegunaan dari survei cepat itu kan ada need assessment pada saat bencana ya, Miss. Nah, kalau misalkan pada saat bencana itu ternyata jumlah orangnya itu kurang dari 192, terus kita ngelaksanain rapid survei itu masih termasuk atau enggak, Miss? Biasanya need assessment pada bencana yang kita lakukan itu populasi pengungsinya banyak, Mega. Jadi, kan bencana alam itu biasanya berdampak pada banyak orang ya. Makanya kenapa disebut bencana. Jadi karakteristik bencana aja itu sudah menginkludkan terjadi pada masyarakat gitu kan. Jadi, asumsinya memang populasinya lebih dari 192. Kalaupun misalnya memang ternyata, bencana itu kayak misalnya kebakaran, misal ya, kebakaran. Iya. Bentar. Saya Tadi emang Nah, contohnya misalnya kebakaran. Nah, kalau kebakaran itu kan paling separah-parahnya misalnya, yang terkena 1 RT gitu ya, 1 RT, lalu saat kita need assessment, yang kita jadikan subjek itu biasanya kepala keluarga kan. Kita akan tanyakan kepala keluarga, berapa anggota keluarganya, ada lansia tidak, ada balita tidak, ada ibu hamil tidak gitu, ada ibu menyusui tidak. Itu kan, sebenarnya yang jadi sampel kita adalah kepala keluarga. Kalau misalnya kurang dari 192, maka kalau kita tetap mau melakukan rapid survei, dianjurkan untuk mensurvei semua kepala keluarga yang menjadi korban bencana. Karena itu memungkinkan untuk dilakukan, gitu. Dan biasanya yang ngerjain nggak cuma 1, mereka tim gitu ya, tim. Ada tim yang, mengumpulkan data, karena memungkinkan, oh ternyata cuma ada 50 kakak nih, 50 kepala keluarga yang kita jadikan sampel. Tapi ketika didata, sama anggota keluarganya sebenarnya jumlahnya lebih banyak dari 50, karena satu keluarga itu bisa ada yang 2, ada yang 5 gitu kan anggota keluarganya. Tapi tetap unit sampling kita adalah si kepala keluarga itu, sehingga nanti saat penjabaran kebutuhan, korban bencana, kita mesti menjabarkan, semua, korbannya. Artinya dari setiap kepala keluarga itu mereka punya lansia, punya anak, balita, bayi, punya ibu hamil atau ibu menyusui, yang rentan-rentan itu tetap kita harus kategorikan berapa jumlah lansia yang jadi korban, berapa jumlah ibu hamil yang jadi korban, ibu menyusui, berapa jumlah balita atau bayi. Karena terkait dengan need assessment masing-masing punya kebutuhan yang berbeda, gitu kan? Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi nggak saklek, harus memenuhi 192 atau 210 tadi, Mega.
gitu. Dan itu sangat memungkinkan untuk kita mensurvei semuanya ya dalam 1 atau 2 hari. Itu Mega, Ya, baik. Terima kasih, Miss. terjawab? Ada yang mau tanya lagi? Lumayan ya, something new ya. Survei cepat ini something new nggak buat kalian? Dan nanti semakin kesananya juga banyak hal-hal baru yang akan dipelajari. Gitu. Jadi ini ada mata kuliah ini kaitan analis data dengan investigasi wabah. Sama Bu Tere mungkin nanti diajarin bikin kurva epidemi yang kayak ada di TV-TV ya, yang kayak ada di websitenya COVID gitu atau website WHO, kurva epidemi secara manual pakai Excel. Ntar saya ajarin bikin kurva epideminya pakai Epinfo. Ya karena apa namanya? Investigasi wabah itu termasuk ke dalam survei cepat juga, kategori survei cepat. Jadi ntar praktikum kita itu kasusnya KLB, ya, KLB keracunan makanan. Tuh. Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, sudah cukup, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Tadi Sofian kayaknya masuk, kalau ada ya. Kita lengkap semua ya, sip lah kalau gitu. Sip, minggu depan kuis ya. Minggu depan kuis. Tertulis kayaknya, kuisnya tertulis. Kayaknya soalnya sudah ada, sudah siapin. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga dapat dipahami dengan baik rekamannya. Nanti saya upload, linknya saya share di Headlink. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga lebih segar paginya ya, pagi-pagi udah diajak mikir. Besok-besok saya ngajak ngitung soalnya nih di sini. Kalau yang angkatan kemarin tuh kayak siapa tuh? Yang kacamata, Zahro dan lain-lain tuh angkatan mereka kan Evit ya. Itu saya pernah baca statusnya. Waktu itu Anda sama SCS 1 hari, kamu bayangin. Anda sama SCS 1 hari. Jadi kata dia tuh kalau hari itu mereka nggak mau ngerjain apa-apa lagi udah habis kuliah karena udah capek. Udah capek mikir gitu ya. Oke. Jaga kesehatan semuanya ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Miss. Ya. DN meeting ya. Warahmatullahi wabarakatuh.